Ex-Sekber Relawan Prabowo Gibran Bali dukung Mulia Pas Gubernur Bali, kawal program makan bergizi gratis, sukseskan Bandara Bali Utara. Ex-Sekber Relawan Prabowo Gibran Bali kini dipersatukan dengan satu visi misi yang sama, yakni mengawal jalannya pemerintahan dan program Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di nasional, seperti mensukseskan program makan bergizi gratis, termasuk program prioritas di Bali, yakni mewujudkan Bandara Bali Utara. Para relawan ini juga satu suara dan satu tekad memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali nomor urut 1 Madi Mulyawan Arya Putu Agus Suradnyana Mulia Pas di Pilgub Bali 27 November 2024. Dukungan totalitas kepada Mulia Pas ini sebagai wujud solidaritas relawan tegak lurus kepada Prabowo Gibran. Deklarasi pernyataan sikap ex-Sekber Relawan Prabowo Gibran Bali ini disampaikan di depan Monumen Gong Perdamaian di Desa Budaya Kertalangu Denpasar pada Sabtu siang 23 November 2024. Turut hadir inisiator acara deklarasi Ketut Suardana Linggih, yang juga mantan Wakil Komandan Relawan TKN Prabowo Gibran, Ketua Gibran Center Bali Ketut Oka Mantara, dan jajaran pengurus sebali, sejumlah pimpinan dan pentolan relawan pendukung Prabowo Gibran di Bali, tokoh Pri Gerenceng Pemecutan Denpasar, Anak Agung Murah Agung, tokoh masyarakat Kubu Tambahan Buleleng, dan sejumlah elemen lainnya. Dalam pernyataan sikapnya, ex-Sekber Relawan Prabowo Gibran Bali pertama mendukung penuh dan bergerak memperjuangkan Mulia Pas agar menang dalam Pilgub Bali 2024. Mereka meyakini Mulia Pas akan membawa Bali maju karena satu jalur dan one komando dengan pemerintah pusat di kepemimpinan Prabowo Gibran. Inisiator acara deklarasi Ketut Suardana Linggih yang juga mantan Wakil Komandan Relawan TKN Prabowo Gibran menegaskan, ex-Sekber Relawan Prabowo Gibran Bali meyakini bersama Mulia Pas is the time. Sekarang saatnya tiba, makin dauh nih Bali maju dan rakyatnya makmur berkelimpahan di bawah pemerintahan Mulia Pas yang energik, berjiwa besar, berjiwa sosial dan bermanfaat untuk orang banyak. Kedua, ex-Sekber Relawan Prabowo Gibran Bali mendukung dan mengawal penuh pernyataan Presiden Prabowo terkait pencanangan pembangunan Bandara Bali baru di Kubu Tambahan Bali Utara yang tertunda sejak lama. Ketiga, menyerahkan keputusan pemilihan lokasi Bandara Bali Utara kepada pemerintah pusat, apakah di tengah laut atau di daratan Kubu Tambahan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, memantau dan mengawal program makan bergizi gratis agar terlaksana dengan baik di seluruh pelosok tanah Bali yang akan dilaksanakan secara konsekuen oleh Mulia Pas jika dipercaya rakyat memimpin Bali. Kelima, seluruh organ relawan akan berjuang meningkatkan pertumbuhan pariwisata secara merata di seluruh Bali seperti Bali Utara, Bali Barat, Bali Tengah, Bali Timur, termasuk tetap menjaga pertumbuhan pariwisata di Bali Selatan. 1. Mendukung penuh dan bergerak memperjuangkan Mulia Pas menang dalam Pilkada Bali 2024. 2. Mendukung dan mengawal penuh pernyataan Presiden Prabowo terkait pencanangan pembangunan Bandara Bali baru di Kubu Tambahan Bali Utara yang tertunda sejak lama. 3. Menyerahkan keputusan pemilihan lokasi Bandara Bali Utara kepada pemerintah pusat. Apakah di tengah laut atau di daratan Kubu Tambahan? Sesuai perundangan dan peraturan yang berlaku. 4. Memantau dan mengawal program makan bergizi gratis bagi siswa agar terlaksana dengan baik
di seluruh pelosok tanah Bali yang akan dilaksanakan secara konsekuen oleh Mulia Pas jika dipercaya rakyat. 5. Seluruh organ relawan akan berjuang meningkatkan pertumbuhan pariwisata secara merata di seluruh Bali seperti Bali Utara, Barat, Tengah, Timur, termasuk tetap menjaga pertumbuhan pariwisata di Bali Selatan. Mulia Pas! Mulia Pas! Mulia Pas! Mulia Pas! Apa nih? Banyak pertanyaan, apa kegiatan hari ini? Yang utama adalah bagaimana di hari-hari saat terakhir kita harus mendukung Mulia Pas, itulah menjadi gubernur pimpinan daerah Bali. Itu pertama. Apakah akan mendapatkan respon positif banyak? Paling tidak ada 1-2, paling tidak. Tapi ini akan dahsyat karena kita akan viralkan hari ini terakhir. Hari ini sampai sore, sampai malam, 12 malam masih bisa memviralkan ke seluruh anggota. Dan bahkan Sekber pusat sudah izin, nanti itu seluruh Indonesia jutaan di seluruh Indonesia dari Sekber. Karena kebetulan saya juga dulu adalah wakil komandan relawan TKN Bali, NTB, NTT. Minimum itu. Nanti juga di tempat lain, untuk teman-teman kita semua, saya minta share. Karena inilah kepentingan pusat untuk membangun bandara ini, karena sudah kebutuhan. Itu pertama ya. Jadi Mulia Pas berarti bandara akan jadi. Kalau tidak mulia ya diragukan tadi bilang. Jadi harus secara tegas, getol masyarakat rakyat. Tapi juga ada yang meragukan. Kemarin ada komisi bahwa bermasalah tanah desa adat, ada masalah pura kena. Nah itu sudah langsung dari desa Kubu Tambahan yang lahir di sana, tinggal di sana, penglingsir tokoh puri di sana. Itulah yang sudah memberikan kenyataan, tidak saya atur sesuai keadaan lapangan. Itu masalah kesangsian daripada yang 02 poster, layan poster. Teman saya di ITB juga, memang orangnya nekat juga, berani ya, gitu. Kedua adalah masalah makan siang gratis. Ini adalah sangat diperlukan oleh rakyat. Berarti ibu-ibu nanti mengurangi itu punya anak 3 SD, SMP, berapa? 3 orang, lumayan kan? Anaknya 5, bayi gratis. Jangan sampai ini juga ditolak, kalau wah ini presiden saya lain, bukan merah, misalnya, kan gitu. Ini kita harus perjuangkan biar satu jalur. Itu sebenarnya yang utamanya di sini. Mungkin ada masukan di yang lain, silakan ada praktisi presiden lain, bagaimana mensukseskan ini. Karena banyak juga netizen bilang, wah bandara di laut nggak mungkin, karena dalam lautnya berdua. Itu banyak netizen yang demikian. Kalau di darat, oh begini, bandara begini. Itu semua sudah ada aturan. Ya. Di dalam menentukan bandara, itu sudah ada aturan dan undang-undangnya. Itu ada ahli kajian, pakar-pakar teknik navigasi,
pakar konstruksi, pakar ekonomi, sosial budaya, dan lain-lainnya. Pasti tidak akan memberatkan ataupun mengecewakan masyarakat. Sebenarnya kita adalah temu kangen sebenarnya kita di antara relawan Prabowo Gibran, di mana saat ini kita juga punya kepentingan untuk menyambung apa yang direncanakan oleh Prabowo Gibran kemarin, apa yang dikampanyekan oleh Prabowo Gibran kemarin waktu nyalon Pilpres. Oleh karena itu, saya sebagai relawan sangat bertanggung jawab apa yang disampaikan oleh beliau kemarin. Dalam hal ini, bandara harus jadi. Entah di darat, entah di laut, itu secara teknis beliau yang di pusat punya kuasa, kita tidak tahu. Apalagi soal bandara, soal lapangan tenis saja mungkin saya tidak tahu soal lapangan-lapangan. Dan kedua, makan gratis pun harus jadi, karena itu adalah program pusat juga. Dan itu harus dilaksanakan karena di sana akan efeknya sangat banyak sebagai efek kesehatan dan efek ekonomi. Karena petani akan dapat jual berasnya dengan harga yang memadai, karena kebutuhan itu di Bali berapa nanti secara teknis juga saya kurang tahu. Secara garis besar adalah kita diuntungkan semua secara ekonomi maupun secara kesehatan maupun secara sosial, karena dampaknya nanti itu tidak ada uang dari luar atau uang keluar yang untuk itu, pasti uangnya berputar di antara kita semua untuk makan gratis itu. Oleh karena itu ini pun harus jadi. Oleh sebab itulah kita relawan melanjutkan perjuangan kita ini, dan itu telah kita lakukan dari kemarin-kemarin, karena perjuangan relawan tidak ada yang tahu. Kita permainannya diam karena kita tidak punya, dalam artian diam bukan nyongkok, diam dalam artian bergerak. Dan kita memang punya basis massa, bukan basis massa, basis pendukung yang pernah kita gapai waktu Prabowo Gibran. Dan waktu itu saya ingat terakhir adalah di Puri Canang Sari saya bergerak waktu itu dan buat acara di Puri Canang Sari. Ketika itu ada intimidasi juga dari pihak sebelah, tapi acara terlaksana dan kita juga masih pesimis Prabowo Gibran akan menang. Tapi apa yang terjadi? Menang akhirnya. Kalau ini Mulia Pas kita optimis menang, ya pasti akan lebih menang lagi dong. Kemarin pesimis saja menang gitu. Karena yang optimis kita tak menang kan repot ini gitu loh. Kita sekarang optimis kita menang Mulia Pas, makanya pasti menang. Kemarin Prabowo Gibran di Bali sangat pesimis, aduh nggak berani menang, aduh pesimis tapi menang kan. Itu kita harus punya prinsip untuk sebagai jiwa relawan, kita harus punya prinsip apa yang disampaikan oleh beliau kemarin sebagai presiden sekarang Pak Prabowo dan sebagai wapres Mas Gibran, kita harus kawal karena kita prinsip kita adalah relawan adalah mata dan telinga beliau. Di setiap sudut Bali kita tahu apa yang akan saya dengar, di setiap sudut Bali saya tahu apa yang saya lihat. Oleh karena itu saya sebagai relawan akan selalu mengawal pemerintahan Prabowo Gibran, dan kemarin kita menangkan, sekarang kita kawal. Dan untuk mengawal itu kita harus bersambung dengan yang di Bali, Gubernur Bali harus dari Prabowo Gibran, dalam artian kita harus satu jalur. Untuk itu kita harus tetap kita tetap berkomitmen, kita tetap guyup, kita tak usah rahora, kita hanya sebatas relawan, kita tidak ada apa-apanya, tapi kita punya apa-apa gitu aja. Yang tinggal beberapa hari lagi kita akan memiliki gubernur kita. Saya sedikit terkait dengan rencana pembangunan bandara, karena kebetulan dari portofolio akademik saya adalah orang teknik, tapi dalam keseharian saya ini pelayan umat, sehingga saya ingin memperkuat konsep perencanaan bandara ini. Jikalau seandainya Bandara Bali Utara ini akan dibangun di tengah laut, mungkin akan ada pertanyaan apa itu mungkin. Ketika berbicara teknis, saya kira orang-orang pusat tidak bodoh kalau menyatakan itu mungkin. Pasti sudah ada kajian-kajiannya. Nah, karena kita memang di Bali ini memiliki adat, memiliki budaya, local wisdom. Dengan itu mari kita perkuat. Jikalau dibutuhkan dari konsep mitologi,
secara filosofis sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan. Kalau saja kita percaya dengan itiase yang namanya itiase Ramayana, bagaimana menyeberangkan Alengka ke Hastinapura dengan jembatan Piti Subanda. Mungkin dulu teknologinya tidak seperti sekarang. Apakah itu benar-benar ada? Kita tidak tahu. Tetapi mitologi itu ada. Setidak-tidaknya dengan mitologi itu, kita memiliki keyakinan bahwa sangat mungkin bagi kita untuk membangun bandara itu di tengah laut. Filosofinya seperti apa? Tentu banyak kita bisa menggali filosofi yang tidak akan mencemari adat, budaya, dan kesucian daripada tanah Bali. Bahkan kita harapkan dengan keberadaan dibangunnya Bandara Bali Utara justru akan meningkatkan keberadaban daripada kita berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di Bali. Yang kira itu yang bisa saya tambahkan. Secara teknis mungkin saya tidak bisa terlalu banyak karena itu pasti bukan bidang kita, tetapi dari filosofi dan mitologi itu yang kita ingin perkuat. Jadi barangkali sehabis kita kemarin menyambut Pileg dan Pilpres, kita ketemu di warung di sini, dekat sini. Semuanya sudah berjalan, semuanya sudah berlalu, dan sesuai dengan harapan kita bersama, Prabowo Gibran tampil sebagai pemenang. Kemenangan. Itu yang pertama. Yang kedua perlu disampaikan bahwasannya posisi saya yaitu di Gibran Center. Status Ketua Advokasi Hukum di Gibran Center Provinsi Bali. Itu yang kedua. Setelah itu yang ketiga, hari ini kita mendengarkan beberapa sambutan-sambutan atau barangkali saran-saran dalam rangka menyukseskan satu jalur dari pusat sampai ke daerah, yaitu pelaksanaan secara serentak pilkada. Dengan indikasi yang ketiga tadi, maka muncul indikasi yang keempat. Apa indikasi yang keempat? Wajib hukumnya satu jalur itu supaya terwujud di Provinsi Bali. Tepuk tangan dulu. Ya itu. Setelah itu satu jalur kita di Provinsi Bali adalah pusat sampai ke provinsi, sampai ke kabupaten dan kota madya itu biar satu jalur. Termasuk di wilayah kami, di wilayah Tabanan, hari ini sedang seru-serunya. Mudah-mudahan dari atas, dari pusat sampai ke provinsi, gubernur dengan mulia pasnya sampai di kabupaten dan kota, semuanya bisa terwujud dan kita menang. Apakah saudara setuju menang? Setuju. Nah, itu harus semangat. Nah, itu yang perlu kita sampaikan. Jadi program ke depan berandai-andai. Bagaimana seandainya dari satu jalur sampai ke daerah, sampai ke kabupaten, ke kota itu terwujud dan terjadi. Ada indikasi program khusus kita di Provinsi Bali, yaitu ada dua. Yang pertama, terwujudnya Bandara Bali Utara, baik itu di tengah laut maupun itu adanya di daratan. Ya, baik itu di laut maupun di daratan. Tetapi kuncinya, apapun yang diprogramkan itu adalah merupakan
konsekuensi kita dalam rangka memenangkan satu jalur ini. Bagaimana muncul pertanyaan, bagaimana satu jalur itu tidak nanti terjadi? Itu lain lagi pasalnya kan pertanyaan jawabannya. Mudah-mudahan satu jalur itu terjadi. Nah, dengan adanya nanti satu jalur itu terjadi, maka kita bisa pastikan bahwasannya Bali Bandara di utara itu akan terwujud. Ya, boleh tepuk tangan. Dan jangan lupa, apapun baik itu infrastruktur maupun secara moral yang diprogramkan oleh pemerintah pusat itu pasti ada regulasinya. Indikasi kita ingin melaksanakan membangun Bali Bandara Udara di Singaraja di Bali Utara itu ada regulasinya sesuai dengan apa yang disampaikan secara Pak Ketua tadi, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Penerbangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, semuanya itu ditentukan oleh pusat. Nah, maka daripada itu, karena semuanya itu nanti ditentukan oleh pusat, artinya apa? Artinya satu jalur itu supaya terjadi. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Termasuk yang kedua, makan siang gratis. Makan siang gratis. Karena itu merupakan suatu program wajib hukumnya kita semua yang berada di sini. Nanti kita kembangkan sayap-sayap ini sampai ke masyarakat. Semuanya itu nanti akan bisa menerima. Entahkah bagaimana caranya pemerintah pusat, yang penting dan yang jelas semuanya itu, dua program itu nanti akan bisa terwujud. Barangkali Pak Ketua, itu yang bisa dia sampaikan. Yang jelas harapan Ditiang, mari kita sukseskan tahapan yang kedua ini, yaitu pilkada serentak. Kim plus di seluruh Bali, minimal di seluruh Bali dan secara nasional semuanya tampil sebagai pemenang. Oke, terima kasih. Di hari yang cerah ini kami bisa ikut urun rembuk. Semoga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan biar berjalan dengan baik, dilancarkan dan dimudahkan. Itu yang utama. Setelah itu baru kita berbicara caleg kandidatnya. Gimana kandidat kita ini Mulia Pas ini? Kita Mulia Pas harus menang. Karena apa? Kalau Mulia Pas tidak menang, susah kita. Apalagi bikin bandara. Tidak kecil itu. Makanya Mulia Pas harus menang. Terwujudlah bandara. Begitu juga program-program pemerintah, apa yang akan ada terjadi program pemerintah itu, ya kita bisa wujudkan sebagai relawan ini yang bertugas nanti. Jangan dilupakan rakyatnya kalau sudah menang. Wajib itu. Maka daripada itu, ayo kita semangat. Berkuasa jangan terlalu lama. Paling lama 20 tahun lah, kita ganti. Jadinya mantap kita kalau udah gitu, segitu aja terus. Cara kayu beberak biar bandeng jadi pangada taniman makan pak taniman kene apa namanya ayam bisa makan, semua bisa makan. Jadi kita kasih target berarti ya 20 tahun target harus begitu. Kalau udah gitu susah jadi kita tidak bisa maju kita. Terus apalagi sekarang Bali dengan program begini, ya harus kita jalankan. Semua pemimpin sebenarnya semua pemimpin itu baik. Semua kandidat itu baik, sekarang tergantung orangnya. Siapa yang akan mau memperjuangkan kita? Ngadeng lah pemimpin blok pendek dari orang gitu. Bener nggak? Daripada kita punya pemimpin dua sing kenal, sing dari orang kan susah. Nah itulah. Titiang pribadi sampai mimpi dia ada gajah menang. Mudah-mudahan mimpi itu dari kenyataan.
Dan saya berjanji di puri saya waktu itu dia gajah 2 kali ke rumah saya bersama Kaisang. Saya janji ini saya pelihara rambut 20 tahun, kalau menang ada gajah saya potong rambut, saya mau budul. Bener, serius ini saya. Makanya ayo teman-teman kita semangat lah. Semangat bekerja, yang minimal kontrol. Jadinya sudah diginikan, tinggal kita mainkan aja. Saya yakin kok, kalau di Muslim bilang atul yakin menang. Kalau di Bali asum karem. Ya, pasti gitu. Ya, maka daripada itu, ayo kita semangat. Program-program semua akan bisa berjalan dengan baik. Terutama nanti itu untuk makan gratis. Nah, makan gratis kalau menang betul. Mau mulia pas nih. Nah, ini relawan-relawan, siapa yang tidak makan, siapa yang perlu butuh uang, siapa perlu butuh sekolah, kita yang bertugas nyari itu. Jangan sampai kasihan teman kita ada yang nggak makan, ada yang nggak, semuanya harus kita semangat tetap. Ya terutama seperti saya itu, apalagi saya di Puri, yang jangan ditinggalkan Puri, Pura, Paro, dan Purana. Nah, Puri itu dengan titik, jangan bilang Puri, oh kamu baru tinggal di Puri. Puri itu identik dengan rumah, Pura itu tempat ibadah, Paro itu rakyatnya, Purana silsilahnya. Oh dari mana orang ini? Yang penting dia sudah ber-KTP Bali, ya masyarakat Bali, orang Bali. Jangan sudah ber-KTP Bali, bilang masih orang Jawa, ya lempar aja KTP-nya, suruh buang KTP-nya. Harus yakin kita. Ayo kita semangat dalam hal ini, dengan perjuangan kita ini. Mudah-mudahan doa restu 27 November Mulia Pas menang. Yang penting ingat. Rakyat tidak mampu utamakan. Iya, terima kasih. Semangat, makin masalah bandara nanti gampang itu. Makanya kalau Mulia Pas kalah susah bandaranya, bener susah. Kasihan masyarakat Kubu Tambahan, pengisi Kubu Tambahan mana ada. Harus menang, Jung Pak, napi kau. Menang harus apapun yang terjadi. Harus menang gitu. Kalau memang bandara adanya di Kubu Tambahan, kami dari Desa Adat dari dulu telah menyiapkan lahan 370 hektar. Apa kata Pak Koster kemarin, katanya bermasalah. Dari dulu sebenarnya kami sudah menyiapkan lahan. Karena Pak Koster dengan Pak Jokowi dulu sebagai petugas partai, maka mengikuti apa saran dari Mama Leon, Ibu Megawati, bahwa itu tidak disetujui. Nah sekarang Bapak Prabowo tidak menjadi petugas partai, maka beliaulah yang akan melaksanakan Bandara Bali Utara. Nah nanti Penlok mau di laut ataupun mau di darat, yaitu terserah pemerintah. Memang tanah Desa Adat Kubu Tambahan bermasalah, tetapi kalau pemerintah ingin menyelesaikan itu masalah kecil, ya kami warga masyarakat dan yang sebagai anggota Desa Adat juga sangat menerima jadi adanya Bandara Bali Utara di Kubu Tambahan. Nah itu yang bisa sampaikan. Dan kalau memang itu ditunjuk di darat penloknya, bahwa yang kira tidak ada yang menyerempet tempat suci atau penggusuran penduduk, karena itu seluas 370 hektar itu adalah tanah kering. Yang adanya cuma penggarap yang pakai gubuk, sementara paling ada gubuk sapi yang begitu. Tidak ada rumah permanen di sana. Nah, dia di sini menyampaikan kalau memang penlok di laut, ya itu terserah nanti pemerintah yang menilai, survei bagaimana kedalaman laut. Ya kami tidak kalau di laut ya memang banyak tempat suci seperti di Bali. Semua desa yang ada di Buleleng Utara itu punya pura segara, itu saja. Jadi mudah-mudahanlah terlaksana Bandara Bali Utara. Yang jelas Desa Adat Kubu Tambahan sudah menyiapkan lahan. Tentang permasalahan yang disampaikan oleh Pak Koster,
Nah itu pemerintah yang kira bisa menyelesaikan, itu masalah kecil. Mungkin yang dari anggota desa adat Kubutamban, nama Ketut Murah Mahkota, penglingsir tiang dari Puri Karangasem, sudah dari leluhur tinggal di Kubutamban. Kita warga Kubutamban termasuk ini juga yang punya ponakan Komang Agem Uyangse, kita masyarakat Kubutamban sangat mendukung Bandara Udara Bali Utara dan mendukung berhasilnya nanti setelah pilkada Mulia Pas baik Bupati Buleleng supaya berhasil menang total. Terima kasih. Mungkin dengan programnya Prabowo sebagai presiden, dengan satu jalur Mulia Pas sebagai gubernur, dan juga kami sebagai warga Buleleng, dan juga dengan Pak Sugau Kori dengan suaranya yang terpilih, sehingga nanti betul-betul one komando satu jalur, sehingga betul-betul Bandara Bali Utara segera terwujud dalam waktu yang dekat. Kayaknya baru kemarin ya kita begini ya, Prabowo Gibran. Iya. Semangatnya berarti tetap ya. Kali ini harus lebih heboh lagi. Iya. Supaya satu komando dengan pusat, supaya pekerjaan Pak Prabowo, Pak Gibran lebih mudah. Satu komando dengan yang di Bali. Jadi semangat. It is time ya Pak Tutut ya. It is time. So semangat. Ingat sebentar lagi. Kasih tahu semua teman-teman tetangga. Why we have to be memilih nomor 1, karena kita ingin supaya semua keinginan Pak Prabowo, Pak Gibran tercapai dengan lebih mudah kalau satu komando. Setuju? Setuju. Terima kasih. Jujur apa sebabnya saya yang pensiun saya dukung teman-teman saya. Suruh mengikuti, mencoblos sebelum jadi presiden Pak Prabowo. Akhirnya semua salut dengan dia karena pernah satu kantor dan lain staff. Berhasil sekarang jadi presiden. Saya bersyukur sekali. Sekarang saya mendukung Pak Gajah. Semoga nanti berhasil. Kita mengucapkan ucap syukur dengan Bunda Lucy yang mendoakan saya. Inilah hiburan saya yang diajak sama Bunda Lucy, Bunda Karla, sama Bunda Asti. Saya harus semangat. Walaupun gaji tidak dapat, gaji tiap bulan dari gaji dinas, saya selalu bersemangat walaupun dapat nasi jenggo. Terima kasih, semangat! Ex-Sekber Relawan Prabowo Gibran Bali mengajak masyarakat Bali untuk tidak mudah tertipu dan memilih dengan cerdas pada 27 November 2024 ini. Mulia Pas adalah pilihan yang tepat karena merupakan figur baru yang energik dan muda, serta yang terpenting satu jalur one komando dengan Prabowo Gibran. Bali 1 mengabarkan.